seseorang berhak atas kebebasan berpikir, hati nurani, dan beragama. Dan juga diatur secara spesifik demarkasi perbedaan antara forum internum dan forum eksternum. Di mana forum internum di sini dalam hal termaksud untuk meyakini kepercayaan dan juga kebebasan untuk berganti agama dan kepercayaan. Yang kedua adalah juga forum eksternum, bagaimana seorang memiliki kebebasan untuk memanifestasikan agamanya, dan ini dapat dibatasi oleh undang-undang. Di dalam instrumen nasional, kita bisa melihat bahwa di dalam pasal 29 bahwa negara berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian pasal 29 ayat 2 bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan keyakinannya. Dan juga yang kita bahas adalah pasal 28I berkaitan hak beragama sebagai non-derogable right, dan juga diatur di dalam pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 tentang kebebasan untuk memilih dan menjalankan agama. Dari hal-hal yang tadi disampaikan, terdapat perbedaan ruang lingkup hak beragama yang ada di Indonesia, yaitu hak beragama, bukan hak kebebasan beragama. Kemudian kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama harus sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Kemudian kepercayaan pribadi itu dibatasi hanya pada agama yang diakui oleh negara. Dan di Indonesia tidak mengakui ateisme atau juga tidak mengakui melindungi hak untuk tidak menganut agama apapun. Pembatasan hak asasi manusia di Indonesia diatur di dalam pasal 28J 1945 dan terdapat perluasan kriteria pembatasan HAM yang berbeda dengan ketentuan hukum internasional, di mana nilai-nilai agama dan keamanan menjadi salah satu kriteria dalam melakukan pembatasan hak kebebasan beragama di Indonesia. Saya akan melihat bahwa bagaimana rasio legis dari pembatasan hak beragama di Indonesia. Kita bisa melihatnya dari perdebatan, pembahasan, pembentukan konstitusi, di mana rasio legis dari lahirnya non-derogable right ini dalam perubahan konstitusi, ini karena non-derogable right belum pernah diatur sebelumnya, dan sangat penting bagi negara demokratis. Oleh sebab itu, maka harus dilindungi oleh negara dan tidak boleh dicabut oleh siapapun, dan ini sesuai dengan kovenan yang sudah diratifikasi oleh Indonesia, yaitu kovenan ASEAN. Kemudian rasio legis dari lahirnya pembatasan HAM, yaitu dilandasi pikiran bahwa kewajiban dan menghormati HAM itu tidak hanya merupakan kewajiban negara, tapi merupakan kewajiban dari individu. Sehingga individu ketika menjalankan hak dan kewajibannya harus merujuk pada nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa sebagaimana terdapat di dalam Pancasila sebagai dasar falsafah negara. Kemudian masalah yang kedua, hasil penelitiannya, Promovenda meneliti 5 putusan Mahkamah Konstitusi dan telah melakukan analisa bahwa berkaitan dengan pembatasan HAM di Indonesia, di sini dinyatakan secara historis bahwa perumusan pasal 28J diterbelakangi oleh dianutnya pendirian bahwa HAM bukanlah hak tanpa batas. HAM tidaklah bersifat mutlak. Kemudian pertimbangan Majelis Hakim MK bahwa secara sistematis HAM yang diatur dalam pasal 2A sampai 28J merupakan satu-satunya pasal yang mengatur tentang kewajiban asasi. Sehingga dalam hal ini pasal 28I termasuk pasal yang dapat dibatasi. Padahal esensinya adalah pasal 28I adalah non-derogable right.
Pembatasan dengan keberadaan nilai-nilai agama adalah unik, termasuk tidak mengizinkan kampanye agama di Indonesia. Kemudian penafsiran keyakinan atas ajaran agama merupakan bagian dari kebebasan yang berada di dalam forum internum. Forum internum itu adalah sesuatu yang tidak boleh dibatasi. Namun dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini penafsiran ini haruslah sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Kemudian terdapat perkembangan yang menarik di dalam putusan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, yaitu frasa agama dan kepercayaannya yang biasanya diterjemahkan menjadi satu bagian agama itu adalah merupakan kepercayaan. Dalam hal ini frasa kepercayaan adalah berdiri sendiri. Artinya dengan adanya putusan MK ini maka masyarakat penganut agama lokal dapat mencantumkan kepercayaannya di dalam kartu tanda penduduk. Kemudian untuk putusan yang lainnya khususnya berkaitan dengan undang-undang perkawinan, di sini dinyatakan pengamalan agama berada dalam forum eksternum yang memiliki relasi sosial. Sehingga karena perkawinan ini diatur undang-undang perkawinan, maka wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Hasil dari rumusan masalah terakhir adalah bagaimana pengaturan pembatasan hak beragama di Indonesia ke depan. Pasal 2 sebagai non-negotiable right di sini telah diatur secara tegas hak apa aja ada di dalamnya. Sehingga dalam ini perlu dilakukan institutional reform penegasan ruang lingkup non-derogable right dan derogable right dalam perubahan Undang-Undang 1945 dan juga pembatasan HAM sehingga tidak multitafsir. Jadi pasal-pasal HAM dalam Undang-Undang Dasar ini mengatur hal-hal yang bersifat umum sehingga juga diperlukan pengaturan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan, yaitu khususnya diatur secara detail di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia. Adapun saran atau rekomendasi dari penelitian ini adalah berupa constitutional reform dan juga law reform. Constitutional reform berkaitan dengan bagaimana Undang-Undang Dasar 1945 ada pasal yang mengatur penafsiran tunggal non-derogable right dan juga derogable right di Indonesia, kemudian bagaimana juga Mahkamah Konstitusi, hakim Mahkamah Konstitusi ini tidak hanya berpedoman pada konstitusi, tapi juga penafsiran original dari Kovenan Internasional. Kemudian juga law reform berupa perubahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia, juga untuk memberikan penafsiran terhadap non-derogable right dan derogable right, kemudian batasan ruang lingkup hak kebebasan beragama, penafsiran batasan limitasi hak asasi manusia sehingga tidak menimbulkan multitafsir. Karena masalah agama merupakan suatu masalah yang fundamental dan Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, maka perlu dikaji secara mendalam untuk lahirnya RUU Perlindungan Umat Beragama dan juga perlu dilakukan penelitian empiris lanjutan berkaitan dengan pasca putusan Mahkamah Konstitusi tentang hak kebebasan beragama. Demikian presentasi ini saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih dan saya kembalikan kepada Ketua. Ya, Provenda Saudara Erna Ratnaningsih SHLLN. Saudara telah memanfaatkan waktu 16 menit untuk presentasi ini. Dan saudara lancar.
menunjukkan saudara menguasai betul tulisan saudara. Baik, gitu. Luar biasa ya. Sekarang memasuki ujian, perhatikan baik-baik apa yang akan disampaikan oleh penguji supaya saudara bisa merespon dengan tepat. Ya. Ayo, Sabtu dini hari. Kesempatan pertama saya berikan kepada penguji eksternal dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Ibu Profesor Dr. Tati Sri Jatmiati SHMS. Silakan. Jakarta oleh oleh. Terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, Prof. Ini kok saya dengar suara lain ya. Apa Ibu yang lain juga dengar? Pak Tunggul dimatikan, Pak Tunggul suaranya. Saya dengar yang lain. Mic-nya Pak Tunggul dimatikan. Di mute. Tidak ya? Oke, monggo Prof. Oke, matur nuwun. Saudara Promovenda, saya senang mendengarkan paparan saudara pada pagi hari ini. Dan saya senang bisa berpartisipasi kembali untuk mengantar saudara. Mudah-mudahan insya Allah nanti lulus ini ya di pagi hari ini. Amin. Pertama saya ingin menanyakan pada saudari Promovenda. Saudara membahas disertasi dari segi hak beragama yang saudara katakan pengaturannya bagaimana dalam konteks non-dirigible rights. Halo? Ya. Halo. Ya, Prof. Ya. Ya, yang perlu saya tanyakan, rasio legis dari pengaturan adanya hak non-dirigible rights atas kebebasan beragama. Perlu juga konsep dulu saudara jelaskan, apakah itu kebebasan beragama atau konsep yang lain, bukan kebebasan tapi untuk beragama. Karena saudara membedakan itu sedangkan di Undang-Undang Dasar kita di 81 dan Undang-Undang Sektoral tidak mengatur tentang non-dirigible rights. Itu dulu. Terima kasih yang terhormat dan yang amat sangat terpelajar, Prof. Dr. Tati Sri Jatmiati. Ini adalah bahwa dalam pembahasan perubahan konstitusi, fraksi-fraksi di DPR ini bersepakat untuk mengatur ketentuan tentang konstitusi sebelumnya. Dan ini sangat penting bagi negara demokratis. Dan di dalam pembahasan kan bahwa berat ada asasi manusia yang tidak dapat dibatasi. Sekarang berkaitan dengan apa yang digunakan, apakah kebebasan beragama atau hak beragama. Kebebasan beragama tadi saya katakan adalah Universal Declaration of Human Rights dan ICCPR yang namun untuk pasal 28 ini adalah hak beragama sebagai dari jadi kalau kebebasan beragama ini adalah seseorang bisa menganut suatu agama atau tidak beragama atau tidak memeluk agama apapun. Sedangkan kenapa dasar pemikirannya itu hak beragama? Karena Indonesia berdasarkan pasal 29 ayat 1 adalah negara berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga baik, sudah. Jadi saya tahu Bapak, memang landasan hukumnya juga beda, konsepnya beda ya.
Yang kedua, saya ingin mendapat gambarannya bahwa pengaturan tentang kebebasan beragama yang tidak dibatasi, non-dirigible rights itu pada intinya adalah melindungi hak asasi manusia sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang UUD NRI tahun 1945. Nah, ini kan berkaitan dengan ya, Bu Erna ya, berkaitan dengan perlindungan hukum. Bagaimana kaitan perlindungan hukum kalau misalnya sudah ada pengaturan tentang hak yang tidak dibatasi, hak kebebasan beragama yang tidak dibatasi, atau yang non-dirigible rights itu tadi. Gimana realisasinya? Perdebatan mengenai non-dirigible rights ini memang ada. Yang pertama adalah bahwa pasal 28I sebagai non-dirigible right adalah pasal yang sendiri. Namun ada juga penafsiran yang lain bahwa pasal 28I harus dibaca bersamaan dengan pasal 28. Artinya bahwa non-dirigible right di Indonesia itu bisa dibatasi. Nah, inilah yang sebenarnya menjadi esensi masalah dari penelitian ini. Kenapa di dalam pasal 28I itu adalah mengatur secara jelas non-dirigible itu apa saja, yaitu hak atas hidup, hak untuk tidak dituntut atas hukum yang berlaku surut, hak untuk tidak disiksa, hak untuk mendapatkan persamaan di depan hukum, itu jelas administratif. Namun kemudian saya menganalisa putusan dari Mahkamah Konstitusi. Ternyata putusan Mahkamah Konstitusi juga mengatur dengan kesimpulan bahwa non-dirigible right di Indonesia itu dapat dibatasi berdasarkan pasal 28D. Karena yang tadi saya sebutkan pada prinsipnya secara historis pembentukannya bahwa hak asasi manusia ini bukan hak asasi yang sifatnya. Kemudian dari sisi sistematis tentang pasal 28A sampai pasal 28J ini, pasal 28 adalah pasal yang merupakan tentang kewajiban. Nah, solusi dari yang tadi disebutkan adalah dalam penelitian ini akan dilihat bagaimana ruang lingkup dari hak kebebasan hak beragama ini. Yang pertama, kemudian juga ada penegasan konstitusional reform konstitusi untuk supaya tidak ada multi tafsir bahwa ada batasan dirigible right dan non-dirigible right. Baik. Saudara Promovenda, saudara membandingkan ya, mengkomparasikan beberapa ketentuan dengan mengambil apa yang ditetapkan oleh PBB, jadi dari ICCPR dan ada ICE SCR. Kemudian ada Undang-Undang Dasar kita, kemudian ada beberapa undang-undang yang saudara sebutkan tadi yang semuanya bertentangan. Tidak ada yang mengatur, ada yang membatasi tentang kebebasan beragama, ada yang tidak perlu ada pembatasan itu. Gimana dengan konflik norma yang sekian banyak itu menurut Saudari Promovenda? Terima kasih, Prof. Berdasarkan analisa dari penelitian ini, memang ini Promovenda melihat memang terdapat konflik norma antara 5 undang-undang yang bertentangan dengan pasal 28I. Memang ketika ada konflik undang-undang, maka solusinya sebenarnya adalah bahwa ada pengujian. Karena apa? Berdasarkan teori konstitusi, bahwa konstitusi adalah merupakan hukum yang tertinggi, sehingga
secara teori lima undang-undang ini yang bertentangan dengan konstitusi harusnya bisa dibatalkan. Namun faktanya adalah dari analisa 5 undang-undang tersebut bahwa Mahkamah Konstitusi membuat sebuah pertimbangan hukum yang pada intinya menyatakan bahwa non-derogable right di Indonesia ini adalah dapat dibatasi. Seperti kita ketahui bersama bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah berajas erga omnes, artinya bahwa dia seketika harus dilaksanakan. Sehingga solusinya ke depan adalah harus ada constitutional reform yang memperjelas kedudukan dari pasal 28I ini untuk membatasi dengan jelas non-derogable right dan derogable right di Indonesia. Begitu, Prof. Baik, saya lanjut ke jawaban Saudari Bromenda. Tadi keputusan tentang Mahkamah Konstitusi itu ada RH omnes. Apa pengertian RH omnes? Halo. Pengertian RH omnes ini adalah bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ini harus dilaksanakan oleh seluruh pihak dan tidak ada upaya hukum lainnya. Baik, ya kan itu mengikat setiap orang untuk mematuhi ya, nanti dilihat lagi. Satu lagi, jadi sekarang pengaturannya itu ke depan bagaimana? Jadi ius constituendum itu apa yang disarankan oleh Bu Erna? Ius constituendum yang ingin saya sampaikan adalah pertama adalah constitutional reform berkaitan dengan penegasan di dalam konstitusi, batasan derogable right dan non-derogable right, kemudian juga law reform berkaitan dengan batasan ruang lingkup beragama di Indonesia, dan juga berkaitan dengan bagaimana untuk adanya undang-undang berkaitan dengan kerukunan beragama di Indonesia. Baik. Yang terakhir ini masukan ya, untuk teorinya ya, Saudari Promovenda. Dari mengambil teori hukum kodrat, ajaran hukum kodrat. Di situ ada pandangan John Locke ya. Tolong dicatat, itu ada tulisannya beliaunya. Jadi ada two treatises on the government. Ya, itu harus masuk karena menulis bahwa natural rights itu kemudian berkembang menjadi personal rights. Ada skill ya, ada labor ya, ada di situ, ada pekerjaan, ada work di situ masuk di dalamnya, ditulis karena ya, dimasukkan nanti di situ. Baik, saya senang jawabannya Prof. Dar, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Tati. Mbak Erna, itu tadi komentar terakhir dari Prof. Tati. Senang mendengar jawabannya. Ya ini indikasi ya, mudah-mudahan ya, semuanya begitu ya. Indikasi untuk lulus ya. Mudah-mudahan semuanya begitu. Terima kasih, Prof. Tati. Berikutnya, ini calon profesor, ini Bapak Dr. Tunggul Ansari. Silakan, Bapak Dr. Tunggul. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Erna, saya lihat di masalah pertama, yaitu ruang lingkup beragama sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Apa maksudnya? Ruang lingkup ini apakah termasuk juga, kalau dalam Undang-Undang Dasar itu ada agama dan kepercayaan. Apakah kedua-duanya itu atau hanya satu?
Kalau satu agama saja, kenapa harus dikasih kata dan itu? Monggo. Siap. Yang terhormat dan yang amat terpelajar, Dr. Tunggul Ansari, izinkan saya menjawab pertanyaan ini berkaitan dengan ruang lingkup hak beragama. Dari hasil penelitian ini disebutkan bahwa di Indonesia tidak menganut hak kebebasan beragama, tapi hak beragama. Kemudian juga tidak menganut ateisme, jadi batasannya tidak mengaku atau memberikan perlindungan kepada ateisme, dan juga tidak memberikan perlindungan terhadap orang yang tidak beragama. Kemudian kepercayaan pribadi ini berdasarkan pada penafsiran dari pokok-pokok ajaran agama. Nah, yang saya ingin berkaitan dengan pertanyaan agama dan keyakinannya, ini ada putusan dari putusan Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang tadi saya sampaikan bahwa dalam konteks pembahasan konstitusi di Indonesia, agama dan kepercayaannya itu memang merupakan satu pengertian. Jadi agama itu ya kepercayaannya itu. Tapi ius konstitusi depan putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Adminduk di situ disebutkan agama dan kepercayaan sebagai frasa kepercayaan itu sebagai frasa yang berdiri sendiri, sehingga ke depannya itu bisa dimasukkan bahwa agama dan kepercayaan merupakan sesuatu yang berbeda, sehingga berdasarkan putusan MK ini, maka ke depannya bahwa penganut agama lokal dan juga itu bisa untuk dicantumkan kepercayaannya di dalam kartu tanda penduduk. Ya, karena begini Mbak Erna, saya pernah baca judulnya itu begini, di Jepang, orang Jepang itu banyak yang menganut lebih dari satu agama. Kemudian saya penasaran, saya baca, ternyata yang dimaksud dengan lebih dari satu agama, yaitu kalau di Jepang itu kan Shinto. Ya. Tapi kalau dia menganut Kristen, maka Shinto-nya nggak hilang. Menganut Islam, Shinto-nya juga nggak hilang. Sehingga dalam pikiran saya, berarti Shinto itu bukan agama, jadi dia semacam budaya saja. Karena dia tetap, walaupun menganut agama yang ada, dia nggak menghilangkan itunya. Gitu. Nggak menghilangkan Shinto-nya itu. Gitu. Sehingga saya tergelitik tadi itu, dan kepercayaan itu, saya yakin dia punya maksud tertentu itu, bukan karena apa itu kepercayaan itu agama itu, bukan, mungkin ada yang lain. Ya. Yang selanjutnya mungkin Anda menulis begini, kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Ya. Kemudian apa bedanya dengan berkepercayaan dan beragama? Anda ngomong berkeyakinan ini. Termasuk kesimpulannya berkeyakinan. Kepercayaannya malah hilang di situ. Jadi maksud saya di dalam penulisan ini mungkin Anda fokus saja pada apa itu pasal 29 itu agama dan kepercayaan. Nah, ini Anda ada berkeyakinan. Maksudnya apa itu? Berkaitan dengan yang dibahas di dalam disertasi ini adalah berkaitan dengan hak beragama. Jadi hak beragama itu
dalam hal ini yang demikian masih termasuk yang iya untuk di level OPD maksud saya masuk OPD. Mungkin yang tadi disebutkan adalah yang disebutkan di dalam Kovenan Internasional, Pak Tunggu. Ya. Jadi apa itu maksud saya berkeyakinan itu apakah sama dengan beragama itu sendiri gitu ya. Kemudian yang selanjutnya bahwa Anda mengusulkan karena ada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak sesuai dengan pasal 28C ya. Dan Anda menghendaki agar Mahkamah Konstitusi nantinya itu ya dalam memberikan putusan harus sesuai dengan prinsip-prinsip United Nations Declaration of Human Rights maupun ICCPR ya. Itu. Padahal kalau kita lihat di dalam HAM itu ada yang bersifat umum atau global, ada yang bersifat khusus. Ya. Apakah pasal 28C ini bukan sifat khusus dari HAM yang ada di Indonesia? Bagaimana menurut pendapat Anda? Terima kasih. Berkaitan dengan pasal 28J, jika dilihat memang ada putusan pembatasan hak asasi manusia di Indonesia yang dalam hal ini memasukkan nilai-nilai agama dan juga keamanan di dalam kriteria pembatasan hak asasi manusia yang berbeda dengan apa yang ada di dalam Universal Declaration of Human Rights dan juga ICCPR. Saya melihat bahwa dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi ini konstitusi ketika membuat sebuah keputusan adalah pada Afrika Selatan. Di dalam konstitusi Afrika Selatan di situ disebutkan hakim ketika memutus itu harus berpedoman pada konstitusi dan original intent dari kovenan yang sudah diratifikasi. Demikian. Ya, saya kira cukup, Prof. Terima kasih Bapak Dr. Tunggul Ansari. Berikutnya Bapak Dr. Abdul Majid. Silakan. Terima kasih, Prof. Selamat kepada Saudara Erna Ratnaningsih, ya, sudah sampai di tahap ujian terbuka ini. Ada 3 hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, saya ingin ketegasan batasan dari apakah yang dimaksud dengan kebebasan beragama ini yang tidak dapat dibatasi? Apakah kebebasan memeluk agama, apakah kebebasan melaksanakan agama, atau kebebasan mengekspresikan agama? Ini mohon kejelasan karena ini mudah sekali ditafsirkan dan kita lihat penafsiran semacam ini menjadi persoalan di masyarakat. Silakan. Terima kasih amat pelajar Dr. Abdul Majid berkaitan dengan terminologi hak beragama di sini yang digunakan dan kesimpulan dari penelitian ini adalah ruang lingkup hak beragama di Indonesia adalah hak beragama, hak untuk hak untuk menjalankan agamanya. Jadi bukan hak untuk
beragama atau hak untuk tidak memiliki agama atau ateis. Karena hal ini berdasarkan konsep teori relativisme budaya bahwa HAM ini pelaksanaan HAM ini bisa tidak bersifat universal tapi berdasarkan pada budaya dari masyarakatnya. Termaksud dalam hal ini adalah karena Indonesia adalah falsafah Pancasila di mana sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa, dan juga di dalam pasal 29 ayat 1 disebutkan adalah negara Indonesia adalah berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Dalam hal ini dengan tegas bahwa di Indonesia tidak mengakui berkaitan dengan ateisme, tidak beragama atau tidak menganut agama apapun. Jadi yang dimaksud ini seperti itu. Oke, berarti yang dimaksudkan adalah menjalankan agamanya, gitu ya, menjalankan keyakinannya, gitu ya. Baik, yang kedua, saya ada salah satu tulisan dari dosen Fakultas Hukum Brawijaya, itu kandidat Dr. Muktiono, menulis tentang perjalanan, pengaturan tentang kehidupan beragama ini. Beliau mengatakan bahwa saat ini perlindungan kebebasan beragama ini menurun dibandingkan dengan zaman-zaman sebelum reformasi. Meskipun di era Gus Dur itu ada yang menarik dengan melakukan pengakuan terhadap agama baru, ya, Konghucu misalnya. Tapi secara umum banyak terjadi kemunduran-kemunduran, termasuk kasus-kasus Ahmadiyah dan lain sebagainya. Ini persepsi Romo Fendus bagaimana? Terima kasih yang terhormat dan yang amat terpelajar, Dr. Abdul Majid. Izinkan saya menjawab bahwa saya ingin menyampaikan bahwa kenapa saya memilih disertasi berkaitan dengan hak kebebasan beragama, karena saya menangani banyak kasus-kasus kekerasan terhadap agama, termasuk Ahmadiyah, kemudian Lea Eden, kemudian juga GKI Yasmin, dan saya melihat bahwa memang ada permasalahan selain di tingkatan toleransi di umat beragama, tapi juga ada permasalahan dalam konstitusi dan undang-undang. Maka itulah yang saya teliti. Karena seperti yang untuk pengakuan agama lokal di Indonesia itu belum diakui di Indonesia. Dan dari kajian disertasi ini ada putusan dari Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang tadi setelah saya sampaikan frasa yang sendiri. Dalam hal ini artinya bahwa diakuinya kepercayaan. Nah, implikasi hukum dari pengakuan ini, maka kedepannya penganut agama lokal itu dapat mencantumkan di dalam KTP-nya itu keyakinannya. Demikian. Baik. Saya kira itu aja dulu, Prof. Dari saya. Terima kasih, mohon maaf. Terima kasih Bapak Dr. Abdul Majid. Mbak Erna kalau mau minum silakan minum ya. Ya, siap, Prof. Sudah disiapkan minuman kan itu? Ya, silakan minum. Sudah, Prof. Ya. Berikutnya Bapak Dr. Istislam. Silakan. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, dan salam sejahtera untuk kita semua.
Dan saya juga ingin mengucapkan selamat ya Bu Erna Ratnaningsih sudah bisa maju di terbuka ini. Sebentar lagi insya Allah ditambah lagi gelarnya doktor ya. Nah, Bu Erna dan pimpinan sidang termasuk juga para Bapak promotor, dan promotor, izinkan saya untuk sedikit memberikan masukan di bidang teknis saja ya. Teknis, Bu Erna, teknis penulisan. Karena di fakultas kita punya pedoman teknis penulisan, termasuk teknis penulisan disertasi. Ya. Nah, di rumusan masalah itu, halaman 19 ya, itu kan ada 3, 1, 2, 3. Nah, di tujuan penelitian itu hendaknya juga 3. Sesuai dengan rumusan masalahnya. Kenapa 4? Ternyata setelah saya baca lebih cermat, karena di rumusan masalah nomor 2 ada rasio logis dan implikasi ya. Itu yang dipisah ya. Nah, mestinya kalau secara teknis di tujuan penelitian itu ya untuk tujuan penelitian yang rasio logis itu apa, yang implikasi hukum itu apa, sehingga tetap 3. Konsisten ya. Di rumusan masalah, tujuan penelitian, nah itu sampai juga pada kesimpulan. Kesimpulannya jadi 4, padahal pertanyaannya 3. Ternyata dipisah yang nomor 2 itu. Nah mestinya jika mau konsisten, kesimpulan 1, kesimpulan 2, dan 3 itu, kesimpulan 2 menjadi 2A, yang 3 menjadi 2B, yang 4 menjadi 3, sehingga tetap menjadi 3. Rumusan masalah 3, tujuan penelitiannya, kemudian kesimpulannya juga 3. Nah, itu masukan saya untuk di bidang teknis penulisan, karena saya juga ikut menyusun itu ya, biar kita ada pedoman penulisan kita lah yang di Fakultas Hukum kita gitu ya. Nah, sekarang dari segi substansi, Bu Erna, saya ingin langsung di kesimpulan itu ya. Kesimpulan yang pertama tentang ruang lingkup hak beragama di Indonesia. Nah, ruang lingkup hak beragama di Indonesia adalah kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama harus sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama, dan seterusnya itu ya, melindungi kepercayaan tauhid yang diakui oleh negara. Nah, pertanyaan saya tertuju kepada kebebasan berpikir ini, Ibu Ratna. Apa benar bahwa kebebasan berpikir itu merupakan salah satu ruang lingkup hak beragama di Indonesia? Karena hati-hati, saya menanyakan kebebasan berpikir, hati-hati. Kalau kebebasan berpikir di dunia akademik masih lumayan longgar ya. Tapi ini terkait dengan kebebasan berpikir dalam konteks bernegara ini ya. Silakan dijawab, apakah benar itu? Halo? Mbak Erna, kok hilang suaranya? Hilang suaranya. Dia juga hilang orangnya. Sama orang. Orangnya juga hilang. Orangnya juga hilang. Dia dimasukin lagi. Ada putus. Pointernya antara rumusan masalah dengan tujuan masalah. Iya, dengan tujuan dan sekaligus dengan kesimpulan. Siap. Itu masukan saya tadi ya. Sehingga kesimpulannya juga 3. 2 itu menjadi 2A, 3 menjadi 2B. Siap. Yang 4 jadi nomor 3. Siap, siap.
Nah, kemudian pertanyaannya, nah saya fokus di kesimpulan Anda itu. Ruang lingkup yang pertama itu ya. Ruang lingkup hak beragama di Indonesia adalah kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama harus sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Ini koma terus gitu ya. Melindungi kepercayaan tauhid yang diakui oleh negara, tidak melindungi ateisme dan seterusnya sampai titik itu. Nah, saya ingin menanyakan kepada Anda, apakah benar bahwa kebebasan berpikir itu merupakan salah satu ruang lingkup hak beragama di Indonesia? Nah, yang ingin saya minta penjelasan itu tentang kebebasan berpikirnya itu. Ya. Kalau kebebasan berpikir di akademik itu agak longgar gitu ya. Ya. Tapi kalau kebebasan berpikir dalam konteks bernegara di Indonesia, nah kebebasan berpikir yang seperti apa? Siap. Silakan. Ruang lingkup hak beragama di Indonesia di sini memang saya sepakat bahwa di sini tidak masuk pada kebebasan berpikir. Anda masukkan itu? Kebebasan berpikir karena memang hak beragama di Indonesia itu harus sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Tapi Anda nulis itu, ruang lingkup hak beragama adalah kebebasan berpikir itu. Iya, mungkin itu maksudnya akan diperbaiki. Iya betul ya. Karena kalau Anda mencantumkan frase itu, ruang lingkup hak beragama di Indonesia adalah kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama dan seterusnya, dalam satu bentuk kalimat, itu sudah terjadi yang namanya contradictio indeterminis. Ya. Gitu ya. Di satu sisi Anda menyatakan kebebasan berpikir, tapi di satu sisi berkeyakinan, beragama harus ada satu keharusan. Itu sudah menjadi dogmatik itu, melindungi kepercayaan tauhid yang diakui oleh negara. Nah, kalau memang mau dipikir kembali, berarti tidak bisa hanya mengatakan kebebasan berpikir. Tetapi pikiran itu tetap harus menjadi alat utama. Nah, ini mumpung ada ahli-ahli filsafat ini ya, termasuk penelaran hukum itu ya. Dalam filsafat itu mengutamakan berpikir yang bebas, tetapi kalau berpikir bebas tidak dikendalikan itu berbahaya. Nah, itu masalahnya. Apalagi berbangsa dan bernegara. Nah, untuk itu saya hanya ingin memberikan masukan saja kalau diterima yang Bu Erna ya. Kebebasan berpikirnya tetap, hanya ditambahkan saja. Misalnya, ruang lingkup hak beragama di Indonesia adalah kebebasan berpikir yang dikendalikan oleh falsafah bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Nah, tidak mungkin kita berpikir termasuk membuat disertasi macam-macam, nanti akhir-akhirnya bertentangan dengan Pancasila, bahaya itu ya. Ya. Nah, itu saran saya. Kemudian yang kedua, ini terkait juga dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Tunggul tentang HAM yang umum dan HAM yang khusus itu. Nah, di mana Anda menyarankan untuk saran yang kedua itu agar putusan MK disesuaikan dengan UDHA dan ICCPI itu gitu kan ya. Pertanyaannya apanya yang salah gitu lah. Kan bukankah kita Indonesia memiliki ciri khas gitu ya. Ciri khasnya itu apa? Ya Pancasila itu, sehingga HAM-nya juga HAM-nya yang Pancasila gitu kan ya. Bagaimana menurut pendapat Anda? Ya, dari hasil penelitian ini memang bahwa hasilnya adalah ada ciri khas yang mengenai ruang lingkup hak beragama di Indonesia itu berbeda dengan dalam konsep hukum internasional, di mana dalam konsep hukum internasional itu hak kebebasan beragama, kemudian dia bisa
ateisme dan tidak memeluk agama apapun. Nah, karena Indonesia adalah merupakan negara yang berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa dan juga Pancasila sebagai falsafah negara, di dalam pasal 1-nya menyatakan berketuhanan yang Maha Esa, maka dalam konteks Indonesia untuk ruang lingkup hak beragama itu tidak menganut ateisme dan tidak menganut agama apapun, tidak memberikan perlindungan terhadap itu. Yang dimaksud yang tadi saya sampaikan adalah dalam konteks hukum internasional itu ada kebebasan dalam lingkup hak beragama forum internum yang tidak dapat dibatasi, yaitu keyakinan untuk menganut agama. Nah, inilah yang menurut saya dalam disertasi ini perlu untuk bahwa kalau untuk menjalankan manifestasi agamanya, maka itu dapat dibatasi, tapi untuk dia meyakini keyakinannya itu tidak dapat dibatasi. Itulah yang harus sesuai dengan Kovenan internasional yang sudah diratifikasi, tapi Indonesia tetap memiliki kekasan tersendiri bahwa tidak mengakui ateisme atau tidak menganut, tidak boleh orang tidak menganut agama. Demikian disampaikan. Oke, terima kasih. Dua tadi pesan saya itu ya, yang tolong dipikirkan kembali tentang kebebasan berpikir. Kemudian saran Anda yang nomor 2 itu perlu diperbaiki lagi, itu ya. Dipikirkan kembali, gitu ya, Bu Erna ya. Terima kasih, Prof. Selamat, Bu Erna. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Islam. Mbak Erna, kalau perlu minum silakan minum ya. Kalau kurang minta lagi minumnya ya. Berikutnya Bapak Dr. Aan Eko Widianto. Silakan Bapak Dr. Aan. Baik, terima kasih Prof. Sudarsono. Yang saya hormati para promotor juga, kemudian para pendiri, saudari Promovenda, dan para hadirin yang hadir dalam ujian terbuka ini. Selamat sudah sampai di tahap ini dan semoga tinggal selangkah lagi bisa lulus untuk memperoleh gelar doktor. Gelar doktor ini kalau di beberapa negara yang lain menggunakan istilah PhD ya, sebagaimana kita ketahui. PhD itu lebih menjelaskan kepada philosophical doctor. Nah, filosofis ini berarti pemikirannya seharusnya ya filosofis, radikal bukan dalam konteks yang sekarang rame-rame itu ya, tapi radikal dalam keilmuan berarti kan berpikir mendasar, konseptual. Nah, saya ingin mengulangi lagi, sebenarnya dulu sudah pernah kita diskusikan. Apa sih non-dirigible itu? Itu yang sebenarnya bagi saya masih menyisakan sesuatu yang belum plong di sini. Non-dirigible rights itu apa? Atau tidak usah ditambahi rights lah, nanti konsepnya ada di 2. Non-dirigible itu apa konsepnya? Kemudian kalau dibawa ke dalam konsep hukum Indonesia, lebih tepat maknanya adalah pengurangan atau pembatasan. Kalau menurut saya ini nanti implikasinya panjang antara pengurangan dan pembatasan kalau dibawa ke konsep hukum Indonesia. Tapi saya ingin tahu dulu, non-dirigible itu apa sih? Silakan. Terima kasih yang terhormat dan yang amat terpelajar Dr. Aan Eko Widianto, SHM HUM. Izinkan saya menjawab berkaitan dengan konsep non-derogable right dan juga konsep limitation dalam hak asasi manusia. Non-derogable right yang di dalam penelitian ini Promovenda melakukan penelitian berkaitan dengan hak beragama sebagai
hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun atau non-derogable right di Indonesia. Jadi yang dimaksud di sini, istilah yang digunakan adalah istilah pengurangan sesuai dengan apa yang terdapat di dalam pasal 28 ini. Nah, non-derogable dan limitation itu adalah konsep yang berbeda. Sementara limitation atau pembatasan hak asasi manusia ini ada di dalam pasal 28J, yaitu dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan memperhatikan nilai-nilai moral, agama, ketertiban umum, dan keamanan dalam masyarakat yang demokratis. Jadi ini dua konsep yang berbeda, dan penelitian dari Promovenda adalah berkaitan dengan konsep pengurangan hak asasi manusia sebagaimana terdapat di dalam pasal 28 ini. Baik. Jadi menurut saudari bahwa konsepnya berbeda ya. Kalau untuk fokus dari riset ini adalah pengurangan, dan itu sudah sesuai dengan judul yang saudari sudah buat, yaitu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dalam kurung derogable rights. Tapi persoalannya adalah ketika masuk ke makna derogable yang ada di dalam tulisan ini, kita lupa tidak menyebut halamannya tadi bacanya. Di sana saya menemukan bahwa non-derogable rights adalah HAM yang pemenuhannya tidak boleh dibatasi. Ini saudara ambil dari sebuah makalah yang dipresentasikan di Bali oleh, tadi saya juga lupa namanya. Saya melihat ada inkonsistensi. Kalau tadi dikatakan non-derogable itu adalah tidak dapat dikurangi, tapi di dalam makna yang dikembangkan saudari itu adalah tidak dapat dibatasi. Itu satu. Kemudian juga di dalam bab 3 itu saudari menyebutkan ruang lingkup hak beragama, ratio legis dan implikasi hukum pembatasan hak beragama, bukan pengurangan hak beragama. Nah, ini makanya saya melihat kalau dari konsepsi dasar tadi sebenarnya sudah jelas. Saudari melihat bahwa antara pengurangan dan pembatasan itu konsepnya berbeda. Oke, tidak ada masalah, kita ikuti pemikiran itu. Tapi ketika diterapkan dalam penulisan, itu ada inkonsistensi. Misalnya juga di bab 3.2, rasio legis dan implikasi hukum pembatasan, bukan pengurangan. Padahal judul disertasinya pengurangan. Ya, nah ini saya masih bingung. Apa ada klarifikasi soal ini atau ini ada kesalahan ketik saja ya? Yang paling aman sih kesalahan ketik. Tapi terserah saudari. Terima kasih atas pertanyaannya berkaitan dengan penelitian dari Promovenda adalah memang berkaitan dengan pengaturan hak beragama sebagai hak yang tidak dapat dikurangi oleh dalam keadaan apapun atau non-derogable right di Indonesia. Memang dalam penelitian ini tidak hanya melihat pada non-derogable right, tapi juga dikaji berkaitan dengan pembatasan hak asasi manusia di dalam pasal 28J berkaitan dengan pembatasan hak asasi manusia. Artinya apa? Saya nggak paham. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah bahwa di dalam penelitian ini memang tadi seperti saya sampaikan bahwa fokus penelitiannya adalah berkaitan dengan pengaturan hak beragama sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
memang yang tadi kutipan yang tadi disampaikan, memang di dalam beberapa buku itu ada istilah non-derogable right itu dibatasi. Tapi sebagaimana arahan dari Dr. Aan bahwa ini seharusnya istilah ini, penggunaan istilahnya adalah sebagaimana yang terdapat di dalam pasal 28I, yaitu dengan terminologi dikurangi. Perasaan saya belum masih, bukan saya mungkin ya. Perasaan saya masih bertanya, saya nggak mengarahkan, saya ingin bertanya aja. Kalau saudari menggunakan konsep pengurangan silahkan, menggunakan konsep pembatasan silahkan. Tapi saya tadi sudah menerima rasio legisnya atau rasio rasio hukum yang sudah dikembangkan, bahwa kalau itu pembatasan masuk ke 28 apa tadi? J. Pembatasan 28J kan gitu kan? Kalau pengurangan 28I. 28I kan begitu kan? Ya, saya melihat secara gramatikal memang iya. Dan saya ikut-ikutlah. Saya ikut-ikut. Sama. Cuman yang saya tidak paham adalah untuk itu diterapkan dalam konsistensi penulisan. Yang saudari mau tulis itu pengurangan atau pembatasan. Tidak ada masalah ditambah, tapi pemikiran besarnya kalau judulnya adalah pengurangan, seharusnya masalahnya pembahasannya adalah pengurangan. Kemudian ditambah di dalamnya ada pembatasan, it's okay, nggak ada masalah. Yep. Tapi jangan ditukar gitu. Ketika ditukar, ya fokusnya adalah pengurangan, tapi pembahasannya adalah pembatasan. Ini yang saya tidak paham gitu. Harusnya kalau fokus judul adalah pengurangan, pembahasannya ya pengurangan. Ketika kemudian ditambah ada pembahasan pembatasan, tidak ada masalah. Itu sebagai pengembangan dari pemikiran gitu. Ya. Tapi basicnya jangan dilupakan dulu. Kalau basicnya dilupakan, ini namanya tidak fokus nanti. Ya. Oke, nanti sehingga saya ini sudah dibahas sebelumnya, cuman kalau ini masih tetap, saya ingin membahas. Kemudian, saya juga masih belum paham. Tadi di dalam latar belakang untuk yang yuridis disebutkan bahwa ada 5 undang-undang yang menurut saudari itu bertentangan dengan konsepsi pembatasan atau pengurangan hak asasi hak beragama. Tapi saya belum melihat korelasi dalam pembahasan itu. 5 undang-undang itu apa saja, normanya bagaimana, bentuk pertentangannya bagaimana, bentuk pengurangan hak beragama seperti apa, saya belum tahu. Coba, saya ingin tahu biar jelas. Apa perlu saya share screen? Ya, intinya saja lah. Misalnya tadi sudah disebut Undang-Undang Admindo ya. Iya. Nah, terus undang-undang apa lagi? Ada 5 kan janjinya. Berkaitan dengan 5 undang-undang yang bertentangan dengan konsepsi dari non-derogable right, yang diteliti dalam penelitian ini adalah 5 undang-undang yang berkaitan dengan hak beragama, yaitu yang mengatur hak beragama. Nah, untuk Undang-Undang PNPS nomor 1/1965 di dalam putusan Mahkamah Konstitusi di sini dinyatakan bahwa non-derogable right di Indonesia ini dapat dibatasi dengan pertimbangan hukum dari Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa secara historis perumusan pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 dilatar belakangi oleh dianutnya pendirian bahwa HAM bukanlah HAM tanpa batas. Jadi HAM ini tidak bersifat mutlak. Kemudian juga secara sistematis pertimbangan hukum hakim MK menyatakan pasal 28A sampai dengan pasal 28J merupakan satu-satunya pasal yang mengatur tentang kewajiban asasi, yaitu di dalam pasal 28J, sehingga pembatasan HAM ini termasuk dalam pasal 28
I. Nah, pertentangannya adalah bahwa sebagaimana kita ketahui di dalam pasal 28I ini adalah mengatur bahwa non-derogable right adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Namun dalam putusan MK menyatakan bahwa non-derogable right di Indonesia ini dapat dibatasi. Kemudian pembatasan HAM dengan keberadaan nilai agama adalah unik, termasuk tidak izin. Maksud saya itu intinya saja. Misalnya undang-undang itu ada 5 ya. Admindo, ya, pengurangannya apa? Kita konsisten menggunakan istilah ya, bukan pembatasan tapi pengurangan misalnya. Kalau itu pengurangan, walaupun kalau di undang-undang itu seharusnya memang pembatasan. 28J itu mengatakan HAM itu dapat dibatasi dengan undang-undang. Tapi kan ini konteks yang saudari bahas adalah pengurangan. Kalau pengurangan, maksud saya, undang-undang A mengurangi apa, undang-undang B mengurangi apa, undang-undang C mengurangi gitu. Nggak usah panjang-panjang, biar fokusnya aja. Kenapa saya memasukkan 5 undang-undang ini? Karena saya mengidentifikasi bahwa 5 undang-undang inilah yang... Maaf, Mbak. Saya nggak tanya kenapa ya, tapi saya tanya apa. Ini karena nanti saudara jadi dokter, biar yang ditanyakan sama yang dijawab itu sama aja. Ya. Apa yang ya, untuk yang Undang-Undang Nomor 1 PNPS itu tadi sudah saya sebutkan bahwa di sini pengurangan yang dilakukan adalah berkaitan dengan non-derogable right yang bertentangan dengan konsep non-derogable right di dalam pasal 28I, karena Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa non-derogable right di Indonesia ini dapat dibatasi. Kemudian untuk yang di dalam Undang-Undang Penodaan Agama juga di situ disebutkan bahwa forum internum itu harus orang berkeyakinan itu harus berdasarkan pada pokok-pokok ajaran agama. Kemudian kalau untuk yang Undang-Undang Administrasi Kependudukan, ini adalah merupakan langkah yang positif, di mana di dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan ini ada frasa kepercayaan itu dimasukkan sebagai entitas yang berdiri sendiri. Jadi yang dilihat ini adalah bahwa forum internum itu diakui di dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Nah, untuk yang lainnya berkaitan dengan pengelolaan zakat dan juga Undang-Undang Perkawinan, di situ Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa berkaitan dengan perkawinan itu karena ada diatur dalam undang-undang, maka bisa dibatasi. Karena waktu itu pemohon menyatakan bahwa hak beragamanya itu dibatasi dengan adanya ketentuan ketika melakukan pernikahan harus berdasarkan agama dan keyakinannya, sehingga orang yang agamanya di luar, misalkan agama yang lokal itu tidak bisa untuk melangsungkan perkawinan. Ya, saran aja ya, Mbak. Jadi, pertama konsep itu makna dari suatu kata. Mungkin hanya satu kata, tapi maknanya itu berbeda. Nah, kalau kita membuat permohonan di Mahkamah Konstitusi, misalnya pengujian undang-undang, ketika bicara soal legal standing, kata kuncinya mesti pengurangan. Hak yang dikurangi, itu menunjukkan punya legal standing. Kalau bicara posita, berarti ini adalah harga yang bertentangan. Suatu norma undang-undang bertentangan dengan norma dalam undang-undang dasar. Jadi norma ini bertentangan dengan itu
mudahnya untuk melogikakan. Nah, di sini kalau bicara bahwa undang-undang tadi mengurangi hak beragama, seharusnya apa bentuk pengurangannya? Itu yang harusnya ditunjukkan dulu. Jadi saya sulit menerima tadi penjelasannya, karena ketika bicara undang-undang, tapi yang digunakan alasannya adalah dari ratio desidendi Mahkamah Konstitusi. Ya sebenarnya bisa aja, karena sudah ada putusannya. Cuman masalahnya, apa sih original dari undang-undang itu? Kemudian itu mengurangi hak beragama. Baru kemudian kan dijustifikasi oleh Mahkamah Konstitusi. Benar nggak norma undang-undang ini? Nah, ini saran saja, sehingga ketika nanti menjelaskan, karena Bu Erna juga seorang lawyer ya, tentunya ketika nanti membuat dokumen hukum, biar langsung apa yang diinginkan oleh majelis. Oke, yang terakhir ini, karena ini adalah sebuah karya besar yang nanti diharapkan punya manfaat yang besar kepada masyarakat. Dengan tulisan ini, apa ide besar yang ingin saudara berikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat hukum? Apa? Terima kasih atas pertanyaannya, karena ini adalah disertasi, maka saya melihat bahwa ada suatu novelty di dalam disertasi ini yang ingin saya bagikan secara akademik, di mana hasilnya dari penelitian ini adalah semua non-derogable di Indonesia ini dapat dibatasi. Kemudian ruang lingkup hak kebebasan di Indonesia ini memiliki ciri khas tersendiri. Nah, jadi yang ini disampaikan bahwa karena disertasi ini adalah beranjak dari penanganan kasus-kasus, maka besar harapan saya ke depan ada pengakuan berkaitan dengan agama lokal dan tidak ada diskriminasi terhadap agama di Indonesia. Mungkin itu yang lebih kepada masyarakat. Dan itu yang tidak saya lihat di dalam kesimpulan ya Bu ya. Karena memang dari awal itu latar belakang itu selalu menyinggung soal Eden, kemudian soal Wahidiyah, soal agama lokal dan sebagainya. Tapi ini ketika ditulis, dibahas dan disimpulkan itu tidak ada. Saya belum tahu atau memang saya salah membaca, tapi saya kok belum tahu itu di mana. Dan kalau bacaan saya di sini, ide ke depan yang ingin Ibu kemukakan itu adalah perlu dilakukan perubahan konstitusi atau constitutional reform dan perubahan hukum atau law reform mengenai interpretasi pasal-pasal HAM, batasan ruang lingkup hak beragama, pembatasan hak beragama sebagai bagian non-derigible berdasarkan prinsip hukum internasional, sehingga tidak multitafsir. Itu yang Ibu ingin gagas. Nah, sebenarnya saya ingin diskusi di situ sebenarnya. Tapi tadi Ibu jelaskan kok beda ya. Oke, yang ingin pendalaman begini. Juga ada beberapa kontradiktif terkait dengan HAM, prinsip HAM ini. Tadi Ibu mengatakan bahwasanya prinsip hukum HAM internasional itu juga tidak sepenuhnya sama dengan Indonesia. Karena HAM internasional boleh tidak beragama. Ya, hak untuk pindah agama. Nah, itu di dalam prinsip hukum internasional ya. Kemudian Indonesia melakukan reservasi, tidak mengakui itu. Jadi yang diakui hanya hak beragama saja. Hak untuk tidak beragama tidak diakui. Nah, kalau kemudian saran Ibu adalah membuat legal reform dan constitutional reform berdasarkan prinsip hukum internasional, apakah tadi akan nggak bertentangan dengan Pancasila? Karena dalam Pancasila pasal 1, sila pertama sudah disebutkan bahwa
ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini yang saya masih belum bisa memahami. Ke depan itu yang mau digagas itu apakah murni sesuai dengan international law ataukah international law yang sudah disesuaikan dengan national law atau minimal nilai-nilai dasar dalam hukum di Indonesia. Terima kasih atas masukannya, Dr. Aan. Memang yang dimaksudkan dalam penelitian ini di dalam konstitusi itu tidak mengatur secara umum, khususnya misalkan berkaitan dengan pembatasan hak asasi manusia, misalnya berdasarkan kriteria dari apa yang dimaksud dengan moral, apa yang dimaksud dengan ketertiban umum dan lain-lain. Yang saya inginkan di sini adalah bagaimana ini sesuai dengan konvenan yang sudah diratifikasi oleh Indonesia dan juga prinsip-prinsip Siracusa Principle seperti itu. Jadi ada pembahasan definisi berkaitan misalkan dengan apa konsep dari derogable right dan non-derogable right, kemudian juga bagaimana ruang lingkup dari pembatasannya itu sendiri. Baik, terima kasih Bu Erna Ratnaningsih. Semoga nanti kalau sama Prof. Dar disebutkan sudah berhak menyandang gelar doktor atau memberikan manfaat yang besar bagi kita. Terima kasih, Prof. Dar. Terima kasih, Bapak Dr. Aan. Menarik apa yang disampaikan Bapak Dr. Aan. Mudah-mudahan bermanfaat ini, khususnya buat Mbak Erna. Berikutnya, ini penguji sekaligus pembimbing. Belum ada laporan dari... Ada lagi yang belum? Halo? Ya? Ini Pak Tunggul lagi bisnis. Oh, ini suara tak pikir Pak Tunggul mengingatkan saya itu tadi. Ya. Ini sekarang penguji sekaligus pembimbing. Bapak Dr. Muhammad Ali Safaat, silakan. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan sidang. Dua mungkin yang saya tanyakan, dan pertanyaan ini tidak ada pengaruhnya sama nilai gitu. Jadi tidak perlu takut-takut. Satu, sebetulnya pertanyaan mendasar, apakah, jadi tidak perlu takut salah atau tidak perlu takut kemudian nilainya jelek. Apakah Anda yang Anda percayai atau yakini kebenarannya, HAM itu universal atau HAM itu partikular? Yang saya yakini selama ini adalah HAM itu universal. Oke, cukup. Yang kedua, ya ini agak pertanyaan. Anda merekomendasikan ada perubahan Undang-Undang Dasar. Kalau direkomendasi, ya kalau ke DPR mungkin harusnya bunyinya adalah mengusulkan perubahan Undang-Undang Dasar, karena yang mengubah Undang-Undang Dasar itu adalah MPR. Nah, perubahan itu bisa saja dilakukan melalui perubahan formal, Undang-Undang Dasarnya itu diubah, atau perubahan itu dapat saja dilakukan melalui putusan hakim. Perubahan formal itu sangat mungkin lama prosesnya, dan kalau sudah diubah, bukan tidak mungkin lalu menimbulkan persoalan lagi, dan kalau menimbulkan persoalan, mengubahnya juga sulit. Tapi bisa juga perubahan itu dilakukan melalui putusan hakim. Secara teoritis juga ada seperti itu. Dalam konteks ini,
terkait dengan katakan pembatasan terhadap hak beragama yang masuk ke dalam kategori hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun atau non-dirigible right, itu lebih baik yang mana? Apakah perubahan Undang-Undang Dasar secara formal atau sebaiknya sebetulnya melalui putusan hakim? Terima kasih atas pertanyaannya yang terhormat dan yang amat terpelajar Dr. Muhammad Ali Sapaat selaku co-promotor. Memang untuk perubahan hukum itu bisa dilakukan melalui perubahan undang-undang dan juga bisa dilakukan melalui putusan hakim. Namun dalam judicial review, ketika sebuah undang-undang bertentangan dengan undang-undang dasar, maka akan dilakukan apakah undang-undang tersebut bertentangan dengan undang-undang dasar. Nah, berkaitan dengan undang-undang misalkan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu undang-undang penodaan agama, hal ini telah dilakukan dengan melakukan inisiatif dari civil society untuk melakukan perubahan berkaitan dengan pembatasan hak beragama. Namun ternyata putusannya itu memperkuat bahwa non-derogable right di Indonesia itu dapat dibatasi, sehingga menurut saya bahwa konstitusi itu adalah merupakan living constitution, sehingga untuk hal yang prinsipal berkaitan dengan non-derogable right, maka memang satu-satunya cara adalah melakukan perubahan undang-undang dasar untuk mempertegas derogable right dan non-derogable right. Terima kasih, Prof. Cukup dari saya. Terima kasih Bapak Dr. Muhammad Ali Sapaat. Berikutnya yang juga sama ini, penguji sekaligus pembimbing, Bapak Profesor Dr. Muhammad Fadli. Silakan. Ya, Prof. Terima kasih, Prof. Selamat Mbak Erna sudah sampai pada babak terakhir ya. Ya, Prof. Saya senang membimbing Anda sejauh ini sebagai salah satu mahasiswa yang sangat rajin, menulisnya sungguh-sungguh. Kalau diberi koreksian, diberi masukan juga diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Satu hal yang positif. Yang kedua, saya ingin tanya, setelah Anda menemukan jawaban atas rumusan masalah penelitian saudara, tentunya ada sesuatu yang ingin Anda capai setelah ini. Apa itu, Mbak? Penting saja. Tentu saja yang ingin saya capai dalam hal ini adalah pengakuan berkaitan dengan agama lokal ke depannya, sehingga non-derogable right dan derogable right ini di dalam konstitusi ini dipertegas sehingga tidak menimbulkan multi tafsir, karena selama ini bahwa tidak ada hak asasi yang mutlak di Indonesia berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini. Oke, yang kedua tentang agama lokal, saya pernah nulis di jurnal internasional. Saya pernah nulis itu mengambil kajian di Baduy dan Tengger dulu, Mbak. Mudah-mudahan sudah Anda pelajari. Yang ketiga tentang perubahan Undang-Undang Dasar. Apakah perubahan Undang-Undang Dasar itu hanya satu jalan, misalnya formal, atau adakah itu mungkin tanpa perubahan?
dalam pengertian formal? Bisa? Memang untuk rekomendasi dari disertasi ini, karena memang yang saya tahu mekanisme atau proses untuk perubahan Undang-Undang Dasar itu adalah bukan merupakan hal yang mudah, maka di dalam disertasi ini juga ada perubahan di dalam Undang-Undang Nomor 3999 tentang Hak Asasi Manusia yang untuk memperjelas batasan ruang lingkup hak beragama di Indonesia. Jadi tidak hanya di dalam konstitusi tapi di dalam undang-undang. Begini, sebagai gambaran saja, jawaban Anda sudah bagus. Sebagai gambaran saja, jadi praktek ketatanegaraan itu bisa menjadi perubahan non formal, tidak formal dari sebuah konstitusi. Di praktek saja bisa. Ini bukan cuma di Indonesia. Misalnya setelah kemerdekaan kita, lalu ada Komite Nasional dan sebagainya, itu yang seakan-akan menjadi DPR ya waktu itu, tapi kita bentuk negara kita akan berubah. Bentuk penyelenggaraannya ya, berubah. Itu satu. Yang kedua, di Amerika, di Konstitusi Amerika yang pertama, Konstitusi Amerika di pasal 1, artikel 1 ya, Amerika itu kan jelas-jelas kekuasaan legislasi itu bukan di presiden. Presiden Amerika tidak punya kekuasaan legislasi karena mereka menganut ajaran John Locke secara mutlak dengan check and balances di sana. Tapi mereka mengubah sendiri dalam praktek adanya doktrin non delegation doktrin itu, Mbak. Jadi presiden diberi juga kewenangan ya katakanlah membuat berbagai macam peraturan perundang-undangan gitu. Dan itu dibolehkan di situ sampai hari ini. Karena itu Hakim Agung Amerika ada yang menyatakan kalau ditegakkan hukum sungguh-sungguh, sebenarnya Presiden Amerika itu tiap hari melanggar konstitusi. Ya, saya kira ini masukan, Mbak. Ya, lain waktu bisa dikaji lebih jauh untuk menambah wawasan saja. Saya bangga dengan tulisan saudara. Bagus. Saya kira demikian, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Fadli. Prof. Fadli menilai bagus dan bangga ya atas tulisan ini. Ini melegakan Mbak Erna ini ya. Mbak Erna, saya juga sebagai pembimbing dan penguji. Satu saja dari saya. Tadi Mbak Erna ada saran beberapa, apa konstitusional, apa law reform tadi. Ya. Sebetulnya apa sih yang Mbak Erna harap? Ini tentang ekspektasi. Harapan Mbak Erna. Menyarankan begitu sebetulnya apa yang Mbak Erna harapkan? Itu saja. Saya mengharapkan dari disertasi ini bahwa ada pengakuan dari negara bahwa ada hak-hak asasi manusia yang tidak bisa dikurangi oleh negara dalam keadaan apapun. Hal ini penting untuk bisa melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan penguasa. Ya, cukup, Mbak. Ya, cukup saya kira ya. Semua penguji telah menguji saudara. Sekarang sidang ujian ini saya skor lebih kurang 10 sampai 15 menit untuk mempertimbangkan hasilnya. Saya kembalikan kepada hostnya ya. Sidang saya skor dulu. Memasuki acara selanjutnya, rapat Dewan Penguji. Dewan Penguji dipersilakan menuju ke ruang rapat. Hadirin yang kami hormati, sidang ujian akhir disertasi diskors selama 15 menit. Hadirin dimohon menunggu. Bisa didengar suara saya? Bisa, Prof. Jelas. Bisa didengar ya? Jelas. Ya. Bisa. Dengarkan baik-baik apa yang akan saya sampaikan. Ya, Prof. Setelah mempertimbangkan
Pertama, ketekunan saudara selama mengikuti kuliah di program Strategi Ilmu Hukum Universitas Brawijaya ini. Yang kedua, mempertimbangkan hasil-hasil ujian yang telah saudara peroleh selama ini. Yang ketiga, mempertimbangkan keseriusan serta etika saudara sama belajar di sini. Dan yang terakhir, mempertimbangkan kemampuan saudara di dalam mempertahankan disertasi di hadapan majelis penguji. Maka saudara dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Ya. Ini sudah. Terima kasih, Prof. Ya. Selanjutnya adalah sambutan dan ucapan selamat dari Ketua Dewan Penguji kepada Profesor Dr. Sudarsono, SHMS, dipersilakan. Ya, terima kasih. Supaya ada pembagian tugas, saya minta dengan hormat Bapak Dr. Muhammad Ali Safaat untuk memberikan sambutan. Ya, terima kasih kalau sudah diperintah sama Prof. Itu harus nurut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah dari Tuhan Yang Maha Kuasa karena siang ini kita bisa mengikuti bersama proses ujian akhir dari Saudari Dr. Erna Ratnaningsih yang menempuh pendidikan di program studi Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Dan kita bersyukur kita bisa melaksanakannya dalam kondisi sehat walafiat. Kami sebagai tim promotor, Prof. Sudarsono sebagai promotor, saya sebagai kopromotor, dan Bapak Prof. Fadli juga sebagai kopromotor, serta juga mewakili institusi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya mengucapkan terima kasih kepada institusi tempat Ibu Dr. Erna mengabdi, baik di perguruan tinggi, karena beliau juga adalah seorang dosen, juga dulu merupakan anggota dari Komisi Kejaksaan. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan, mudah-mudahan bisa berkelanjutan. Yang kedua, saya juga mengucapkan selamat atas diraihnya gelar doktor kepada Dr. Erna beserta seluruh keluarga. Mudah-mudahan gelar yang diperoleh dari jenjang kependidikan yang paling tinggi ini dapat memberikan manfaat baik bagi diri sendiri, keluarga, maupun bagi seluruh masyarakat. Saya yakin gelar doktor ini merupakan awalan yang menjadi modal dasar dalam mengembangkan keilmuan dan pengabdian kepada masyarakat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dipersilakan kepada Dr. Erna Ratnaningsih, SHLLM, untuk menyampaikan kesan dan pesan selama menempuh studi. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para penguji, promotor dan promotor, dan juga para hadirin yang hadir baik di sini maupun yang hadir secara virtual. Segala puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena disertasi ini rampung selama 4 tahun lebih beberapa bulan di masa pandemi COVID-19. Sehingga awalnya saya menginginkan bahwa penyelenggaraan promosi doktor ini dilaksanakan di kampus Universitas Brawijaya, namun ini tentu saja tidak mengurangi makna dari lahirnya doktor hukum baru yang diharapkan nanti saya akan bisa memberikan sumbangsih keilmuan di dalam bidang hukum. Nah, suka duka juga menggeluti disertasi ini karena
saya juga memiliki kesibukan bekerja di 2 tempat dari 2016 sampai 2019 di Komisi Kejaksaan dan juga sebagai dosen di BINUS, dan sekarang juga memiliki 2 pekerjaan sebagai advokat dan juga sebagai dosen. Nah, hari ini saya sudah merasa tenang karena sebelumnya ada rasa saya memiliki hutang yang belum saya lunasi. Untuk hari ini, maka kewajiban saya sebagai mahasiswa program Doktor Universitas Brawijaya telah saya tunaikan. Sukacita juga saya haturkan kepada institusi Universitas Brawijaya, khususnya kepada Dekan Fakultas Hukum UB periode sebelumnya Profesor Dr. Rahmat Safaat dan Dekan saat ini Dr. Muhammad Ali Safaat yang memberikan kemudahan akses dan fasilitas kepada saya, sehingga dalam menempuh proses studi ini saya mendapatkan kesempatan juga untuk mendapatkan beasiswa pada program peningkatan kualitas publikasi internasional Sunweek Live tahun 2019 dengan penempatan di Mykolas Romeris University Vilnius, Lithuania selama 3 bulan. Melalui program beasiswa ini, saya juga sudah menyampaikan disertasi saya dalam konferensi internasional Social Innovation, Theoretical and Practical Insight 2019 di Vilnius. Apresiasi dan terima kasih dan rasa hormat saya haturkan kepada promotor Profesor Sudarsono yang telah memberikan bimbingan dan juga arahan peta jalan disertasi ini, sehingga saya tidak tersesat karena telah jelas kemana arah disertasi ini. Saya haturkan juga terima kasih kepada co-promotor Dr. Muhammad Ali Safaat yang telah memberikan pijakan yang kuat dengan masukan-masukan keilmuan yang luar biasa, dan dengan diskusi-diskusinya yang memberikan masukan sehingga disertasi saya ini halamannya sampai 380 halaman. Dan juga terima kasih saya ucapkan kepada Profesor Muhammad Fadli yang selalu mensupport, memberikan kedamaian, memberikan materi-materi buku maupun jurnal internasional sebagai bahan rujukan, mempermudah bimbingan dan mendorong saya untuk segera menyelesaikan disertasi ini. Juga terima kasih saya ucapkan kepada tim penguji, khususnya kepada Profesor Dr. Tati Srijatmiati SHMS, karena ada 1 penguji perempuan, ya. Kemudian juga Dr. Tunggul Ansari, Dr. Abdul Majid, Dr. Aan dengan berbagai koreksi dan masukan yang berharga sehingga disertasi saya ini dapat disempurnakan. Selanjutnya juga kolega dari kantor di Business Law Universitas Bina Nusantara, yaitu Kajur sebelumnya Pak Siddhartha, kemudian Pak Sofyan, dokter besar yang sudah dari tadi hadir di dalam Zoom, dan juga para dosen tempat saya diskusi Ladies Business Law, yaitu Ibu Vidya, Erni, Sisi, dan Nirmala. Semoga teman-teman Business Law bisa segera menyelesaikan doktornya. Jadi saya adalah perempuan pertama sebagai doktor di Business Law Universitas Bina Nusantara. Saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman saya di Komisi Kejaksaan periode 2015-2019. Ada Pak Indro, Pak Pultoni, Pak Andi Lolo, almarhum Pak Yuswa, kemudian Pak Kurnia, atas kerjasama sebagai tim yang solid, selalu mendukung dan kompak selama saya menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Kejaksaan. Tak juga lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman program doktoral kelas Jakarta tahun
atas kebersamaan menimba ilmu. Kemudian juga teman-teman di NGO, ada LBH Apik, kemudian juga saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Nur Sabani Kaca Sungkana, yang walaupun beliau tidak hadir karena ada perbedaan waktu di Den Haag jam 4 pagi. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan seprofesi di pergerakan. Saya ucapkan terima kasih juga karena saya beberapa waktu lalu dipilih sebagai Ketua Dewan Kehormatan, khususnya kepada Bapak Sugeng Teguh Santoso dan juga Pak Taslim, juga kepada pengacara-pengacara rekan saya, ada Mbak Alam, Paskaria, Heri, James, dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang terakhir dan yang terpenting adalah terima kasih yang terdalam kepada suami saya, Muhammad Filipus Tarigan SHMH, dan juga kedua anak laki-laki saya, Adiatma Pranamulya, yang saat ini sebagai mahasiswa semester 5 di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dan juga Fahrian Rizky Saputra sebagai mahasiswa semester 1 di Fakultas Hukum Undip. Mohon maaf karena selama ini sering saya tinggal ya untuk menempuh pendidikan baik di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan yang Mama contohkan hari ini bisa untuk diikuti baik oleh suami maupun untuk anak-anak saya. Dan juga terima kasih kepada orang tua saya, yaitu Hajah Eni yang saat ini berusia 78 tahun, atas doa-doa yang dipanjatkan untuk keberhasilan anaknya, termasuk juga ayah saya almarhum yang tidak pernah meninggalkan atau membedakan anak-anaknya. Juga saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang terdekat di University of Canberra. Ada Mbak Cita yang hadir juga di sini, ada Mbak Mas Junaidi, ada juga Mbak Ira, dan teman-teman yang lain yang selama ini selalu mensupport sebagai sahabat baik saya. Dan ucapan rasa syukur dan terima kasih saya sampaikan juga kepada seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, baik langsung maupun tidak langsung, atas selesainya disertasi ini. Akhir kata, saya mohon maaf apabila dalam pelaksanaan baik saya menempuh program studi di UB maupun selama menyelesaikan studi ini ada kata-kata yang tidak berkenan. Tapi saya sangat bangga telah menyelesaikan di Universitas Brawijaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menuju pada acara yang terakhir, yaitu penutupan. Ketua Dewan Penguji dipersilakan memimpin sidang. Sebelum saya menutup secara resmi ujian akhir disertasi Saudara Erna Ratnaningsih, perlu saya sampaikan bahwa dengan lulusnya Erna Ratnaningsih LLM ini, maka kepadanya diberikan hak untuk menyandang gelar doktor. Pada pendidikan Strata 3 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ini, Dr. Erna Ratnaningsih LLM tercatat sebagai doktor ilmu hukum yang ke-441. Siap, Bro. Sekarang saya ingin menutupin ya. Setelah berakhirnya semua proses ujian ini, maka dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, ujian akhir disertasi Dr. Erna Ratnaningsih LLM secara resmi dinyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, mengakhiri dari seluruh rangkaian acara ini adalah pemberian ucapan selamat. Dipersilakan kepada tim promotor dan penguji beserta Dekan Fakultas Hukum untuk memberikan ucapan selamat.
Sampai di sini kami menghantar acara ujian akhir disertasi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dokter. Verna. Selamat ya. Terima kasih Pak Dekan. Terima kasih Prof. Dar. Terima kasih Prof. Hadi. Terima kasih Prof. Tati. Terima kasih Prof. Tati. Terima kasih. Sampai ketemu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Prof. Selamat Bu Verna. Selamat Verna. Verna, selamat. Selamat ya. Semoga barokah ilmunya. Selamat Mbak Erna. Ya udah itu. Udah ya. Selamat Erna. Selamat ya, Bu. Selamat. Selamat juga untuk semua. Siapa aja nih? Terima kasih ya semuanya.